Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan yang prima, ya, sehingga pelatihan seperti ini yang dilaksanakan sejak 27 Maret sampai dengan 3 April 2023 bisa diselesaikan insya Allah dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan kuliah ini atau pembuatan video real cheating ini, akan lebih baik kalau saya memperkenalkan diri lebih dahulu, ya, supaya bisa lebih enak, lebih akrab gitu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya untuk Subianto, ya, dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Rektor Universitas Bengkulu, kepada Ketua Panitia Pekerti beserta jajarannya, ya, dan kepada semua pembicara, ya, para pakar-pakar pendidikan, ya, yang telah meluangkan waktunya, dan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pelatihan pekerti seperti ini, ya. Demi apa? Demi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Semoga materi pekerti dan tenaga apa yang sudah Bapak berikan kepada kita semua ini merupakan amal jariah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, perlu kami sampaikan di sini, ya, bahwa video material teaching ini kami buat untuk memenuhi persyaratan, ya, atau bukti bahwa kami telah mengikuti pelatihan pekerti ini dari awal sampai selesai, ya. Dan pengalaman pelatihan pekerti ini luar biasa, sampai kita itu boleh dikatakan 7 hari 7 malam tidak tidur karena begitu banyaknya tugas-tugas yang cukup banyak, ya. Tapi ini semua nggak apa-apa, kita itu sudah berlalu dan pengalaman itu cukup mengesankan bagi kami, ya. Bapak Ibu, ya, tentunya dalam pembuatan video ini banyak kekurangannya, ya. Ya, mungkin karena kendala teknis kami dalam acara perekaman, ya. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf yang tak terhingga, ya, jika selama mengikuti pelatihan pekerti ini ada tindak tanduk saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Begitu juga permohonan maaf ini juga kami sampaikan kepada teman-teman sesama, ya, seangkatan dengan saya. Kalau memang ada tindak tanduk saya selama mengikuti pelatihan seperti ini ada yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, semoga pelatihan pekerti ini membawa berkah, ya, dan menambah persaudaraan di antara kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini merupakan pertemuan yang pertama, ya, sehingga nanti kita perlu perkenalan, ya, perkenalan
nanti saya panggil satu persatu, mungkin ada yang saya tanya dari mana dan sebagainya, eh, supaya langsung menjawab ya. Karena ini merupakan pertemuan yang pertama ya, sehingga kita perlu absen dan mungkin saya ingin tahu ya sepintas siapakah Anda semua ini. Baik, kita mulai dari Alvia Alfa, Anastasia, Atila, Dava, Dea Adinda, Dwi Asta, Vira Adista, Fitri Nurjana, Indah Damaryati, Indri Putri, Karina, Laurencia, Lirina, Marsanda, Martinus, Muhammad Ali, Muhammad Rifansa, Muhammad Rizky, Oktaviani, Redin, Raflina, Salsabila, Stanley, Tanaya Seta, Tio, ada yang belum saya panggil? Baik, sebelum kita masuk ke materi, ya, eh, saya mau bertanya, kira-kira dari Anda semua ini eh, ada yang sudah apa namanya dari SMK perhotelan? Berapa? Tidak coba. Oh, cuma ini ya. Terus yang lainnya dari SMK, dari kimia juga ya. Baik, jadi ini kita mulai materi yang sangat mendasar, yaitu apa sih arti sales dan marketing yang selama ini untuk secara umum ya, pengertian sales sama marketing itu sama ya. Dan Anda nggak boleh, karena Anda merupakan apa namanya orang yang terdidik ya, walaupun antara materi apa pengertian sales sama marketing nanti kalau sudah di lapangan itu hampir sama pekerjaan, tapi tetap beda. Nah, karena Anda ini orang akademis, pekerja yang belajar, sehingga perlu mengerti makna apa itu sales, apa itu marketing. Selanjutnya, ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, antara marketing sama sales ini mirip-mirip dan itu tidak bisa dipisahkan. Dan kalau perusahaan itu marketing sama sales itu kompak bagus, ya hitung-hitungan manusia gitu, perusahaan itu akan terus bertumbuh, akan hidup. Tapi kalau dua sektor ini tidak bisa bekerja dengan baik, ya hanya ya bisa itu akan tutup ya. Nah, kenapa sih tujuan pembelajaran ini ya Anda harus mengerti antara sales dan marketing. Di situ dikatakan
Mempelajari, tujuannya adalah mempelajari dan mengerti mengenai pengertian sales dan marketing hotel. Karena selama ini itu dianggap sama. Karena orangnya itu yang berperan orang satu. Nanti kadang-kadang orang ini berperan sebagai seorang sales, kadang sebagai marketing. Ya. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, maka Anda semua ini ya, diharapkan mengetahui tentang perbedaan apa itu sales, apa itu marketing. Ya. Ada yang mau mencoba? Kira-kira sebelum saya menerangkan lebih jauh, kira-kira apa itu pengertian sales marketing? Ya, coba. Yang saya ketahui untuk marketing itu lebih ke konsep transaction yang menyusun konsep dalam yang mau dijual dalam suatu produk di hotel. Kemudian kalau sales itu yang menjualkan ke masyarakat. Namun pada terjadi di lapangan, marketing itu kan hanya bikin konsep kemudian membuat produk. Setelah pembuatan produk selesai, marketing berperan juga sebagai sales pada saat pemasaran produk. Nah, dari sepintas ini Mbak ini sudah menjawab kurang lebihnya itulah sales sama marketing. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail pengertian marketing sama sales secara akademis. Jadi di sini dikatakan bahwa marketing adalah merupakan salah satu fungsi utama, fungsi yang paling penting ya antara fungsi-fungsi penting yang lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti bagian accounting, bagian personalia, dan seterusnya. Jadi marketing dalam posisi kita berbicara marketing departemen marketing adalah departemen yang paling penting. Ini karena kita meninjaunya dari kacamata marketing. Nanti departemen lain akan mengatakan aku paling penting dan seterusnya. Ya. Nah sekarang apa itu sih? Coba Mas, ayo Mas, coba baca Mas. Sales adalah menawarkan suatu produk kepada konsumen sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai customer atau langganan. Jadi arti sales di sini adalah penjualan. Ya, terus lanjut Pak. Marketing atau pemasaran adalah usaha untuk memasyarakatkan hasil produksi perusahaan melalui berbagai cara agar hasil produksi tersebut banyak diminati oleh masyarakat luas. Baik, jadi saya kira definisi ini sangat jelas, bahasanya sederhana. Penekanannya di mana ini seorang sales itu? Penjualan. Penjualan. Ya, kalau satu kata, kalau ditambah dua kata, kegiatan penjualan. Ya. Terus kalau marketing, penekanannya di mana ini kalau Anda disuruh pilih satu kata itu? Pemasaran. Bahasa sederhananya bahasa bentar di ilmiahnya adalah pemasaran. Ya. Baik, kita lanjut ke komunikasi. Ya, komunikasi di sini dikatakan merupakan sarana yang paling penting ya bagi seorang sales. Kenapa? Karena kalau komunikasinya Anda nanti mengetahui ya, Anda kalau walaupun Anda mengetahui produk knowledge, tapi kalau komunikasi Anda itu tidak baik, orang sudah pesan pertama itu sudah panik. Sehingga peran komunikasi ini tidak kalah pentingnya dengan program knowledge. Dan apa itu yang dimaksud komunikasi di situ itu apa? Salah satunya pemakaian bahasa yang baik diikuti dengan bahasa hukum. Ya, jadi Anda briefing tunjukkan wajah Anda itu ya seindah yang Anda briefing itu jangan selamat pagi Pak. Maksudnya di sana. Courtesy, sopanan, ya itu sudah yang saya omongkan tadi. Jadi ucap dengan diikuti dengan bahasa publik. Jelas dan tepat, tidak berbelit-belit. Nah ini nanti Anda minggu depan ya, mungkin minggu depan atau waktu yang baik,
Mungkin nanti Anda akan saya terjunkan langsung di hotel. Ya, kenapa? Karena tadi dari informasi sementara hanya yang dari SMK itu hanya 3 atau 4, yang lainnya dari SMA. Nah, kalau Anda menjual, nggak ngerti barang yang dijual, terus bagaimana Anda? Anda nanti akan berbelit-belit, ditanya itu uang dan sebagainya. Nah, makanya mungkin nanti minggu depan atau ya kita cari waktu yang tepat, kita perlu terjun ke hotel, sehingga mengetahui produk hotel itu apa sih, kamar, pool dan sebagainya. Ya, nah diharapkan nanti waktu Anda menjelaskan ya komunikasi itu Anda tidak berbelit-belit kan? Itu maksudnya di sana. Terus berikutnya adalah menjelaskan manfaat dan kelebihan produk. Nah, kalau Anda mengetahui produk, ya, mengetahui produk, otomatis akan mengerti karena Anda kenal apa barang ini. Dengan Anda mengenal ini, otomatis Anda akan mengerti kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang jelas, ya, yang jelas, produk hotel itu diciptakan untuk yang terbaik. Untuk yang terbaik. Jadi seolah-olah itu nggak ada kelemahannya. Nggak ada kelemahannya. Sehingga di situ dikatakan Anda di dalam komunikasi itu menjelaskan manfaatnya ini loh, begini, begini, begini. Mungkin Anda ada yang bertanya, Bapak kalau ada kelemahannya, apa nggak boleh diciptakan? Tadi saya katakan, pada dasarnya hotel itu diciptakan dengan sesempurna mungkin. Kalaupun ada kekurangan itu relatif, ya. Jadi misalkan, Pak, kamar 310 itu bagus, tapi kalau malam-malam kadang-kadang ada wanita tapi jangan, bukan kelemahan, ya. Jangan Anda ciptakan di dalam sel itu, ya. Kalau diciptakan, ya itu seolah-olah berlaku mutlak karena nggak setiap orang itu bisa ketemu ini sehingga relatif. Nah itu bukan kelemahan, ya. Jadi upayakan Anda menjelaskan kelebihannya, ya. Misalkan Pak kalau kamar 310 ini view-nya bagus Pak, kalau pagi cuaca cerah kelihatan biru berwarna biru ini lautnya tidak kelihatan dan sebagainya. Nah itu salah satu kelebihan dari produk khususnya di kamar 310 itu. Dan itu semua bisa si konsumen ini bisa terima dengan mantap kalau cara komunikasinya Anda itu baik. Jadi penting mana ini orang sendiri? Penting komunikasi apa penting produk knowledge-nya? Sama-sama penting. Jadi dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Ya, nah, pintar. Sharing. Apa yang mau? Ya ini. Ya, Mas Dwi, silakan. Selling menjual. Proses menjual dari seorang sales harus dapat memberi keyakinan kepada pembeli atas manfaat dan kelebihan produk yang ditawarkan. Dengan bekal product knowledge dan pengembangan komunikasi yang efektif, diharapkan pembeli menjadi pelaku pembeli. Ya. Nah, baik. Kalau tadi kan sudah dijelaskan. Sales itu adalah dua kata tadi apa? Terjadi. Nah, bedanya di sini apa ini? Dengan uraian di sini. Faktor keberhasilan menjual. Iya, iya. Ya, ya nggak salah itu, tapi ada satu kata yang sangat membedakan. Kalau yang saya katakan di bawah ini sama ini itu ya udah jelas, udah pasti itu ya. Tapi ada yang lebih satu kata Walaupun proses. Nah, proses itu nanti kita panjang, ya kita kepanjangan bagaimana cara telepon dulu dan seterusnya. Nah, untuk sementara karena ini merupakan tatap muka yang pertama sehingga yang proses itu ya urutan-urutan. Nah, urutan-urutan ini yang bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya.
Karena sekali lagi Anda semua ini belum mendapatkan ilmu sales marketing sehingga tahapan-tahapan ini sedikit demi sedikit. Kalau langsung nanti ya. Nah, di sini adalah selling itu proses menjual dari seorang sales harus dapat memberi keyakinan pada pembeli atas manfaat dan kemudian produk dan seterusnya tadi. Sehingga produk knowledge oke, ya, komunikasi ya, tapi sekarang ini ditambah satu lagi karena selling itu kan apa namanya proses yang lagi sedang ya. Nah, di dalam proses itu tadi ya nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut di dalam proses penjual itu kita belum cerita proses penjualan dan bagaimana. Nah, ini ada istilah yang kita sebut dengan closing sale. Apa itu? Suatu transaksi penjualan terjadi karena penjualan memperoleh persetujuan dari calon pembeli untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi bahasa singkatnya sebenarnya closing sale itu pelanggan itu pasti publik itu saya beli ya diputuskan itu. Nah, kalau seorang sale itu sudah tidak bisa bukan aku beli, disitulah keberhasilan kesuksesan seorang sale yang dilalui melalui proses, melalui bagaimana Anda berkomunikasi, Anda menjelaskan proses, akhirnya dia yakin, top saya beli. Nah, jadi itu kesuksesan seorang sale itu diukur dari beli tidaknya. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah administrasi untuk menutup penjualan dapat berupa statement order tanda terima pembayaran. Maksudnya tadi close itu kan. Nah, itu apa bukti? Bukti kalau konsumen pelanggan ini sudah beli. Nah, setiap hotel tidak sama, setiap perusahaan nggak sama, tapi intinya adalah dia membuat pernyataan. Pernyataan itu bisa dalam arti perjanjian kedua belah pihak dan sebagainya ya, yang artinya itu ada kesepakatan atau order. Order itu biasanya ada perusahaan kalau dagang itu ada surat order tulis tanda tangan. Ada yang seperti itu, ada yang terus aku bayar bukti tanda terima ada, dan itu nanti ya di masing-masing perusahaan tidak sama. Dalam jasa pelayanan wisata, maka pembeli konsumen akan menikmati produk wisata setelah terjadinya proses setelah. Jadi memang kalau bukan perusahaan hotel itu kadang-kadang saat itu langsung bisa menikmati, tapi kalau di hotel nggak bisa ya menikmati produk wisata itu setelah ya kita mungkin umum ya bisa menikmati kalau sudah pasti beli gitu ya. Gimana kalau nggak aku beli terus bisa menikmati kecuali nyicipin ya. Nyicipin itu kan nggak beli. Jadi kalau ada nasi goreng beli nggak? Nah kalau Anda nggak beli ya nggak boleh. Tapi kalau oke aku beli 10 goreng tapi sebelum beli, nah artinya bisa menikmati setelah pastian membeli. Siapa yang mau baca? Pilih, silakan. Sempurnaan dari suatu penjualan yang berhasil adalah ditutup dengan pelayanan purna jual. Kegiatan tersebut antara lain yang pertama, pemberian ucapan terima kasih melalui surat atas pembelian suatu produk atau jasa. Yang kedua, memberikan suatu kenang-kenangan kepada klien. Yang ketiga, mengirimkan suatu kartu ucapan pada hari-hari besar. Yang keempat, mengadakan direct contact secara reguler. Kira-kira yang bisa menafsirkan ini siapa nih? Pengertian ini coba. Salah nomor 1000.
Ya, kembali. Jadi after sales service itu kayak menjalin hubungan kepada customer setelah deal kegiatan itu dengan cara mengucapkan terima kasih atau memberi gift pada saat hari-hari tertentu. Jadi tetap menjalin hubungan dan tidak putus. Ya, ada lagi Bapak Eli. Yang dimaksud dengan after sales ini bagaimana kita men-treat tamu setelah kita melakukan kesepakatan jual produk atau suatu jasa. Nah, untuk memberi ucapan terima kasih nih, misalnya sebelum mereka mengadakan kita mengirimkan email ataupun surat penyurat atas penggunaan jasa mereka di hotel kita. Kemudian contoh memberikan kenang-kenangan satu merchandise yang dari hotel kita, contohnya mungkin kain batik ataupun apa yang kerjasama dengan hotel kita. Kemudian mengirimkan kartu ucapan seperti pada hari raya itu mengirimkan parcel atau kertas ucapan dari hotel kita ke kantor customer tersebut atau ke rumah pribadi kami. Kemudian mengadakan direct contact itu contohnya misalkan setiap reguler mereka akan mengadakan event pada bulan April. Nah, kita melakukan kontak mereka setiap bulan Maret ataupun reguler setiap tahunnya untuk biar mereka tuh menjadi repeat guest di hotel kita. Coba sedikit lagi. Mulai jam berapa? Soalnya takutnya juga iya lupa. Ayo sabar. Ayo salah nomor 1000. Ayo satu lagi. Apa aja? Jadi saya harus bagaimana kita sebagai menjaga hubungan dengan kawan dan teman kita yang menggunakan juga dari hubungan tersebut yang menjadi kawan ya karena aku sama-sama yang bisa berterima. Ya saya kira udah dari sudah. Oke kita lanjut. Saya ngontrol ini-nya soalnya. Pak. Oke, kira-kira. Ya, terus soalnya materi ini pertanyaannya biar kami yang terperhatikan semua. Enggak ada beberapa sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang akan diuraikan di sini adalah tugas-tugas dari seorang sales secara umum. Ya. Supaya Mbak Anu, saya coba Mbak dibaca Guangzhou ya, biar masuk ke sini besok ada. Yang akan diuraikan di sini adalah tugas dari seorang sales secara umum, yaitu melaksanakan kegiatan penjualan target konsumen, dagangan dan industri. Ya, ini menerjemahkan proses tadi. Tadi kan baru proses ini dan seterusnya. Nah, sekarang melangkah proses itu yang bagaimana? Nah, di sini mulai kita breakdown. Apa itu proses menjual itu?
laksanakan kegiatan melalui penjualan melalui telepon. Maksudnya itu gimana? Maksudnya ada sebelum kita melakukan sale itu hendaknya Anda sudah mempunyai rancangan. Saya akan pergi kemana? Saya akan sales kemana? Dapat gimana untuk tahu saya menuju itu? Gampang, ya. Itu Anda bisa browsing karena namanya usaha organisasi itu ada pemerintahan, ada industri, ada perdagangan, ada asosiasi dan sebagainya. Nah, di situ Anda browsing. Government itu akan keluar perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah. Perdagangan itu di situ akan keluar. Nah, disitulah Anda, di situ lengkap itu alamat dan sebagainya. Sehingga Anda merencanakan, ada nomor teleponnya juga. Sebelum Anda telepon, Anda sudah menghitung ini yang saya pilih karena ini alurnya satu jalan, bodi yang ke sana, pilih-pilih. Jadi nomor 10 ada telepon, baru Anda melakukan kontak. Pak, Bu, Kak, dan sebagainya, saya bisa ketemu di situ kapan. Dari 10 itu ternyata hanya 5. Anda tanya lagi yang seterusnya. Dan dari 10 itu kan nggak mungkin siap hari itu apa buat. Yang nomor 1, oh saya bisa hari ini tapi jam sekian boleh. Yang kedua bisa tapi besok. Nah dari ini Anda sudah bisa mengelompok-kelompokkan. Oh hari ini saya dan sebagainya. Sehingga Anda keluarnya itu proses penjual itu nggak sia-sia. Tapi kalau Anda nggak pakai perencanaan gitu, cuma datang-datang bisa-bisa satu perusahaan ya. Dan kemarin sudah Anda sudah coba ya masuk ke hotel itu, ya itu kan nggak gampang itu. Nah, itu sudah latihan skill dan latihan skill. Ya, jadi Anda sekali lagi, Anda sebelum keluar memisah-misahkan ini baru Anda telepon. Itu yang dimaksud. Tapi selling adalah proses dan seterusnya. Nah, kita mulai menerjemahkan proses itu. Nah, berikutnya adalah memelihara semua hasil analisis penjualan. Ya, nah setelah ini, kira-kira apa ini maknanya ini? Ya tidak lanjut memang maksudnya coba secara detail gimana memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah Yang kan ada jadi kita mencari perusahaan-perusahaan di data kan Pak. Nanti ada yang jebol 5 nih, 5-nya belum. Oh mungkin bisa kita coba jangan dilepas dulu 5 perusahaan ini, tapi coba di next time kayak ke tahun depan ataupun bulan-bulan berikutnya. ya dua dan sampai lagi kalau yang nanti biar karena Anda ini D3 nggak usah salah sekali lagi salah nomor 1000 ya boleh silakan. Namanya ROI, betul. Kalau menurut saya betul untuk tetap dijaga komunikasi dengan beberapa target marketnya. Misal ada yang belum jebol seperti yang tadi Erwin katakan, namun kita juga harus membuat analisis yang baru lagi terkait dengan evaluasi data sebelumnya. Misal nih, oh yang A, target perusahaan A itu kurang kurang masuk di targetnya kita karena mereka menetapkan pendahargaan tinggi gitu. Jadi kita juga bisa sebagai menteri evaluasinya juga bisa menetapkan, oh kita harus bikin produk yang sesuai sama mereka sehingga mereka menjadi besar untuk jadi target marketnya kita. Ya. Jadi memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah kita buat. Jadi pengertian karena ini membahas proses seperti yang saya sebutkan tadi lagi ini 10 ternyata 5 bisa di yang 5 kapan kita cari lagi 10 paling tidak hari ini saya harus keluar 10 cari lagi nemu. Nah nemu tapi kan ada yang ini yang seperti dikatakan ada yang nggak bisa sekarang dan itu harus anda apa namanya harus anda jaga jangan sampai karena hari ini terus lempar karena itu besok misalkan jadi kalian kita itu tadi 10 ternyata 45 kita balik lagi. Nah ini dari berarti total hari ini 20 ya
terjadi 10. Nah, yang 10 itu sisanya ada yang besok 3. Nah, Anda cari lagi 7. Gitu. Nah, itu yang dimaksud Pak, Anda memelihara semua hasil analisis penjualan dan seterusnya. Ya. Nah, itu jadi marketing yang mempunyai catatan yang detail seperti sales itu bagus. Sehingga pertanggungjawaban kalau Anda dipanggil sales manager, marketing manager, apa yang Anda lakukan, walaupun belum mendapat penjualan, itu enak. Kadang-kadang, ya, tapi kan jelas ya, itu kalau pas lagi situasi nggak pas, kita itu udah berdarah-darah gitu ya, satu pun kamarnya itu nggak cuma. Kadang-kadang kita padahal kerjanya itu luar biasa, beda dengan yang kemarin. Katakan yang kemarin sedang saja kita dapat. Sekarang nggak dapat, kita juga masih nggak dapat. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, Anda dipanggil, Anda itu menunjukkan data itu, ini satu, ini. Sehingga Anda nggak dikira cuma keluar aja. Itu penting. Jangan sampai Pak sudah nggak. Kalau Anda cuma nggak ada data, kalau pimpinan Anda, kalau itu sudah Anda sering minimal 3 kali gitu, ya kalau ragu dengan Anda, ya nggak salah dia. Karena Anda cuma ngomong kok nggak ada bukti. Yang dengan merawat ini, Pak saya sudah menghubungi PTE, Pak Amin, dia jadi segini. Mungkin kalau kasar ini apa ya, terdoyor, tapi bahasanya nggak gitu. Dalam hati kita sebetulnya menunjukkan sebenarnya tapi kalau kita yang ini mungkin bisa sebetulnya kita mau menunjukkan saya itu benar gitu loh, bukan mau ini kalau seandainya benar gitu bukti, tapi kalau biasanya nggak mau terus aku percaya gitu. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar, walaupun marketing manager kadang-kadang diacak gila, tapi dia nggak selalu melakukan karena dia sehingga anak buah itu memberikan itu dengan bahasa itu tadi itu nggak khawatir juga kalau bertahan pas bertahan nggak tahu benar coba gitu, karena yang jadi marketing manager dulu juga ada di sales itu, sehingga dia akalnya sudah tahu ya. Nah itu jadi makanya ini saya menjelaskan detail karena tujuan seperti yang saya omongkan tadi kemarin ya, itu ya, itu tujuannya adalah agar Anda begitu berhenti siap jadi jualan ya, sehingga membaca detail. Melakukan tindak lanjut. Nah, melakukan tindak lanjut pelayanan untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Nah, produk detail lagi. Ayo itu lagi. Contohnya ada suatu company yang meeting di hotel kita, itu kita tuh harus memantau, misalkan mereka sudah datang nih, kita sebagai salah satu marketing harus memantau ke departemen lain apakah semuanya sudah ready, sehingga pada saat tamu datang tidak muncul komplain-komplain, dan kita harus melayani tamu selama kegiatan tersebut berlangsung hingga selesai pengantaran tamu ke balik ke company mereka masing-masing, sehingga ada satisfy-nya bagi guest kita. Ya, baik. Dan cukup jelas. Berikutnya, melakukan tindak lanjut setiap kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh peluang usaha pada saat berbahaya. Tambah bingung ini sama ini. Ya, ya. Suatu perusahaan itu tidak mungkin melakukan event 1 tahun 1 kali. Pasti ada regular mereka setiap bulan ataupun 6 bulan sekali. Apa mungkin kalau sesuai bisa pakai jasa kita lagi gitu. Jadi nggak terputus hubungan dengan klien di luar. Ya, saya tambahin di samping itu waktu karena ini orang hotel, waktu
Di sini lagi ada acara kan Anda mesti diharapkan yang keluar mendampingi di rumahnya ini. Nah, di situ kita itu ngomong setiap aktivitas kegiatan si rumahnya ini kan nggak tahu pembicara biasanya ada rapat pembicara satu ini ngomong gini terus si rumahnya ini kan kadang-kadang punya ide Anda ngomong dan sebagainya terus pokoknya didampingi terus siapa tahu dari umatnya setelah berhubungan dengan panitia ini timbul mungkin ada lagi gara-gara setelah dibahas itu ternyata nggak bisa selesai hari ini ternyata berkembang nggak ada kan yang terus nah Anda mau tapi bisa dilakukan ya Pak ya kapan supaya kita sudah mempersiapkan masalah itu termasuk hal-hal teknis yang kadang-kadang dilupakan dengan seorang sales kadang-kadang lewat di situ dan orang sales yang sukses itu langkahnya si humas katakan ya bahasa umumnya itu diikuti terus kita tidak semakan setiap uraian itu kita tafsirkan jadi jangan jadi pendeta atau bahasa tingkah laku itu Anda harus bisa menerjemahkan sehingga Anda ngerti apa yang dibutuhkan si orang ini. Kalau sudah Anda sukses itu udahlah Anda nggak usah mencari, Anda yang mencari. Enak-enak gitu dia telepon. Ini saya tolong ini. Terus kita nggak malah kita yang dipanggil. Coba pokok ini kalau nah, memulainya itu yang beritahu sudah Anda bisa konteksnya itu bagus ya dengan Anda udah boleh dikatakan dalam tanda kutip Anda itu greeting aja dia sudah ngerti ya kita cukup greeting aja dia sudah tanggap nah, itu enak cuman memulainya itu di situ yang agak kerja keras ya. Nah ini sudah saya jelaskan tadi menghubungi humas setiap saat dan memberikan bantuan apabila diperlukan. Misalnya dalam memberikan hadiah. Nah biasanya kalau humas itu company-nya itu ada ulang tahun, ya kita biasanya ngasih surprise entah nginep semalam atau makan siang dan sebagainya. Ayo ke tengah, kesimpulan. Caranya saya jual dan Terus apa? Tafsirnya gimana itu? Dari urian kita tadi dari awal sampai akhir ini tadi isinya cuma begini. Nah cuman ini aja ceritanya banyak. Ya ini ada ceritanya. Ini semua masing-masing kata ada ceritanya. Siapa yang bisa menafsirkan? Jovi. Ya. Jadi dari kesimpulannya ini kan berarti dijelaskan di teks ini bahwa apa saja yang diperlukan buat menjadi seorang sales yang baik dan di situ juga dijelaskan apa saja yang perlu dilakukan tahap-tahap untuk apa ya ibaratnya untuk mempertahankan penjual agar pembeli customer agar customer tersebut itu betah gitu berbisnis sama kita. Orang Semarang ini biasanya bisnisnya pinter. Bukan orang Semarang. Ayo, masih kurang salah sih enggak, tapi kurang kritis, kurang. Ayo coba. Jadi masing-masing ini coba tafsirkan. Ya, silakan. Kita udah cari dalam menjual barang yang kita punya. Kemudian kita harus juga membangun human relation yang mana antara hotel kita dengan perusahaan lain atau hotel lain itu ada kerjasama atau jalin hubungan. Kemudian setelah kita mengetahui product knowledge
price policy dan human relation itu kita harus melakukan untuk sekarang tahapan pertama approach, yaitu pendekatan antara kita dengan target pasar kita. Kemudian setelah kita mendekatkan target pasar itu, kita akan presentasi atau kita itu dibutuhkannya product knowledge. Kemudian setelah itu kita menjual, atau di dalam menjual ini ada kegiatan biasa negosiasi. Kemudian setelah di antara dua pihak itu akan terjadi close deal atau kesepakatan dua pihak dalam memakai jasa atau produk yang kita jual. Nah, setelah close the sale, kita after the sale service yang dimaksud tadi adalah bagaimana kita melayani atau memperlakukan tamu kita setelah kita deal penjualan. Contohnya tadi kita memberikan ucapan pada saat hari raya, kemudian dari hotel, kemudian sehingga hubungan antara company kita dengan company yang lain itu tidak terputus. Itu bisa menimbulkan munculnya repeat guest atau tamu yang datang menggunakan jasa kita berulang. Ayo, saya kepingin satu lagi deh. Ayo. Salah nomor 1000. Ayo. Ya, silakan. Jadi, sales dan marketing itu harus menguasai product knowledge, trade quality, sama human relation. Karena kalau kita udah tahu product knowledge, kita tuh lebih percaya diri untuk menyampaikan produk yang kita jual, sama menjalin hubungan pada customer. Untuk tahap selanjutnya, approach itu pendekatan. Contoh kayak tadi kan ada telepon, berdasarkan kayak jaraknya atau tempatnya. Untuk presentasi, mempresentasikan produk yang akan dijual. Untuk selling itu proses jual menjualnya. Untuk close the sale, tawar menawar atau nanti proses keberhasilannya itu sales marketing di close the sale. Kalau after sales service itu endingnya itu setelah kegiatan itu kita tetap ada hubungan dengan customer. Jadi tidak putus di situ aja. Ada yang Pak, satu lagi? Kalau nggak ada, saya ulangi untuk menguji bahwa Anda itu memang benar ngerti, bukan sekedar baca, walaupun tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tapi siapa tahu yang belakang kurang jelas, sehingga saya ulangi. Kesimpulan di situ dikatakan product knowledge, price policy, dan seterusnya. Nah, Anda walaupun itu hanya product knowledge, Anda menjelaskan bahwa seorang sales itu adalah harus mengetahui product knowledge, ya. Tapi sudah dijelaskan product knowledge-nya. Hotel itu apa aja? Ada yang tahu produk. Nanti mulai room nanti kalau sudah benar-benar produk polisi Anda ngerti, bukan sekedar ya walaupun pokoknya room ya. Tapi kalau sudah menguasai itu Anda room sendiri masih diterjemahkan lagi. Hotel kita itu punya kamar standar, punya kamar value, punya dan masing-masing hotel tidak sama. Dan Anda harus benar-benar ngerti apa bedanya standar room dengan superior atau dengan suite, ya, artinya ada tingkatan-tingkatan itu Anda harus mengerti. Harus mengerti perbedaan. Ini yang kadang-kadang termasuk saya dulu pernah apa bedanya kamar ini sama ini. Kamar ini sejatinya ada, ini ada. Nah kok sama semua, tapi harganya kok beda. Nah ini Anda harus bisa menjual. Ini yang kadang kita lupakan. Ya, biasanya bedanya itu luas kamarnya, terus ukurannya bed, ya, terus ada tambahan-tambahan fasilitas, terus view-nya itu juga menentukan. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita itu menggampangkan seorang kita sulit sampai detik ini masih terjadi sampai detik ini. Begitu ditanya apa bedanya ini, berarti ini bingung dia. Cuman jalan ke tempat yang ini lebih baik Pak, cuma dibuatnya. Nah, Anda nanti harus tahu. Jadi kalau perlu Anda itu bawa brosur kalau brosurnya ada. Kalau enggak ya Anda inisiatif sendiri di foto. Kalau Anda masih nggak ngerti tanya apa ini. Sehingga Anda benar-benar seorang sales yang bagus karena produk tulisnya itu nggak setengah-setengah. Ya. Nah, terus nanti tentang apa di kamar ya. Terus food itu Anda harus tahu menu unggulan. Harus tahu menu unggulannya di situ itu apa dan sampai menu unggulannya apa.
Wah, apa? Anda walaupun bisa jawab, tapi Anda komanya terlalu lama, itu ragu. Walaupun jawaban Anda benar. Gitu loh, pentingnya termasuk bagian dari komunikasi tadi. Itu sepele, tapi itu sudah bisa mempengaruhi sikap calon pelanggan terhadap keputusan beli atau tidak. Tapi kalau Anda ngomongnya dibilang, terus dia tanya, siapa tadi apa Mbak? Ini loh, Pak, ini, waduh, guys, mantap dia. Itu yang kadang-kadang disepelekan. Kadang-kadang praktisi ini ya yang enggak, yang belajarnya kurang maksimal, dianggap sales itu cuma menawarkan juga titik ini. Kalaupun ada yang beli sebetulnya kebetulan itu, kebetulan dia perlu. Tapi bukan karena kemampuan Anda untuk menjual. Karena orang beli itu ada dua, terpengaruh oleh iklan atau dia memang lagi membutuhkan. Nah, marketing, nah, nanti kita sudah marketing itu menciptakan kebutuhan. Nah, orang sales kita kalau caranya nggak ngerti itu, kalau sampai dia sampai terus sebetulnya kebetulan aja dia, tanpa dia pun juga sebetulnya ini. Nah, orang sales marketing yang bagus bagaimana bisa meyakinkan seperti itu, pengertian produk knowledge. Jadi bukan sekedar dari sampai gitu. Price policy, karena proses menjual ini biasanya ada tawar menawar. Nah, di dalam tawar menawar ini Anda harus tahu batasan, terus batasan saya maksimal membeli harga berapa, itu dipakai. Anda harus tahu. Kadang-kadang juga seorang sales yang nggak pernah sekolah gitu ya, dia telepon, dia ini langsung magang, kadang-kadang terus mentok, dia langsung hubungi. Nah, sebetulnya di dalam aturan yang benar itu, walaupun basic itu ada aturan, itu kamu tak kasih batas 10. Kalau itu memang potensi mau oke, kasih 15 nggak apa-apa, tapi dengan catatan sekian. Nah, sehingga itu hitung-hitung ya, kalau 10 dia total sekian, kalau 15 dia akan ambil segini. Nah, itu harus tegas, dan orang yang ditawari itu mantap gitu loh. Anda bukan robot. Nah, kalau Anda melakukan hanya robot kereta ya cuma dapat keringat aja. Jangan masih dimarahin dan sebagainya ya. Itu price project. Human relation udah ya, saya kira sudah jelas tadi. Di dalam berhubungan itu gunakan bahasa tubuh dan non tubuh ya. Artinya non tubuh itu ya bahasanya yang bagus dan sopan. Tubuh itu ya Anda kalau ngasih detail ya langsung seperingat, jangan dicampur dikit gitu ya, perilakunya itu maksudnya di sana. Nah, di situ terus dikatakan merupakan syarat yang harus. Nah, kalau harus berarti kan nggak boleh enggak ya, yang harus dikuasai oleh tenaga penjual. Nah, kalau tiga ini sudah, nah baru Anda proses selling ya, tadi sudah dijelaskan. Harus dilakukan adalah approach. Approach itu balik lagi ke itu satu bagian dari komunikasi ya, yang tadi sudah dijelaskan. Terus, nah sudah approach itu dalam arti secara teknisnya Anda telepon dulu ke Anda dan sebagainya itu ya. Jadi Anda banyak yang telepon terus pendekatan gitu, tapi langsung berpikir teknisnya gimana ya. Jadi approach. Anda telepon ya berbagai cara, apa melalui teman dan sebagainya. Nah, setelah upload Anda di oke, ya karena dia belum tahu, Anda presentasi. Dan balik lagi dalam presentasi nanti ada produk-produk yang Anda ditanyakan. Nah, kalau Anda nah Anda cuma sebagai robot aja. Loh, kamar ini, loh, kok sama? Harganya beda banget. Nah, Anda yang aku Pak kamar ini itu menghadapnya harus banget ini dan sebagainya. Oh ya. Nah, itu presentasi. Nah, dalam presentasi ya karena ini teori ya, karena teori itu prosesnya upload presentasi sharing itu enggak dalam satu hari, enggak ada, itu
perjalanan dari hari ke hari. Karena ini teori, sehingga kita seolah-olah hanya ngomong sekian menit selesai. Approach tadi ditanya tadi, terus presentasi. Dan di dalam presentasi ini ada pertanyaan, istilahnya tawar-menawar dan sebagainya. Itu yang kita sebut selling. Ini gimana ini kamu tanggal berapa? Nah, nanti ada, saya akan ada event nanti tanggal 25 April. Anda bawa minimal bulan itu sudah bawa reservasi booking sehingga Anda masuk nomor 25 berapa? Ya, kata sabar kok dulu. Oh, 25 ada, Pak. Berapa kamar? Anda sudah lihat di situ 25 kamar. Saya butuh 50. Siapa? Bisa. Nah, gimana? Dan proses ini namanya dari proses menjual. Oke. Jadi, nah itu yang kita sebut proses. Nah, Anda itu sudah sukses ya, bisa ini. Jadi sasarannya itu akan menjadi seorang sales ya, dengan menggunakan produk tidak oke. Gitu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Nah, ini pertanyaan ini. Kalau tidak ada, nanti saya lanjut ke marketingnya. Oh, salah nomor Ibu, kalian menjadi seorang sales. Ya, Menurut Bapak Untung, berapa lama target market yang tidak bisa di-approach itu harus dipertahankan? Misal, sekarang ada perusahaan A yang mau di-approach, tapi karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu kan masih harus dijaga terlebih dahulu ya Bapak, sebelum akhirnya dievaluasi lagi. Nah, tapi hingga percobaan ketiga itu masih belum bisa di-approach. Menurut Bapak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tetap menjaga dia sebagai target market? ya. Kalau filosofinya orang sales itu sebetulnya nggak ada tutupnya. Mengenai Anda akan memberikan apa katakan dalam bahasa jelasnya, kalau sudah kita hubungi 3-4 kali kan udahlah kita follow up. Ya nggak apa-apa, tapi yang jelas jawaban secara teori nggak ada batas. Masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Karena dia mau berkomunikasi dengan dia sudah lumayan, walaupun belum menghasilkan. Itu karena nanti balik kalau lebih detail kita orang beli itu kadang memang butuh, terus kadang-kadang sebetulnya dia nggak butuh karena kepintaran kita. Dan kepintaran kita itu direaksi oleh calon pelanggan. Jadi memang akhirnya dia memang butuh atau akhirnya hanya untuk persahabatan. Istilahnya gak enak, tawari terus sama diri. Dan kita sebagai seorang sudah kamu perasaan ini penting aku. Jadi kan bicara bisnis ya. Nah itu sehingga secara teoritis terus sampai berapa lama si calon pelanggan ini yang sementara dianggap potensial tapi setelah dulu berapa kali kok nggak pernah terus sale. Ya masing-masing kebijakan. Ya mungkin kalau saran saya mungkin cara menghubunginya itu agak dilonggarkan, kita cari yang lain, tapi jangan diputus. Karena memang dia bisa saja memang belum ada kebutuhan, tapi dia sudah ada niat. Itu dalam lapangan seperti itu, sehingga secara teoritis tidak ada batasnya, namun kebijakan masing-masing perusahaan. Saya pernah dulu waktu saya di Malang sana
pelanggan itu dari pemerintah. Ya, bolak-balik ke sana, ya kita ya makan siang sahur dan sebagainya, kumpul seperti yang seperti ini. Padahal kita sama sama GM mempertanggungjawabkan nota ini sudah sekian kali karena kayaknya potensi banget. Ternyata nggak sudah sampai kita ditanya oleh GM. Apa udah ini? Nah, kita ya ngomong apa adanya seperti yang saya katakan bukti ini dan lain-lain. Di luar dugaan banyak usaha tidak kantor sana itu orang ini dengan ada orang ini itu misalnya sehingga mempengaruhi keputusannya dia. Begitu itu selesai, sudah setiap ada event itu di hotel saya. Seperti yang saya omongkan tadi dari kalau sudah kita tidak datang, itu malah kita di bahkan acara di kantor, cateringnya itu minta dikirim dari kita. Nah, kalau sudah gitu, sopos tingiro kita dalam arti sempat sebel gitu kan. Tapi secara profesional bahkan bisa. Nah, itu kita harus di dalam sel itu antara kepentingan pribadi sama atas nama kita itu perusahaan itu harus bisa memanage gitu. Kalau enggak terus manage pokoknya bisa enggak apa. Nah itu dan bukti-bukti yang disampaikan dipertanyakan gue itu sering terjadi. Bisa saja perusahaan itu untuk analisa potensi, tapi cara Anda kurang pas di dalam komunikasi tadi, sehingga dia ada event kalau lain. Tadi Anda diterima, tapi cara komunikasinya Anda bukan pas. Jadi komunikasi itu sangat penting. Jadi perkara Anda sebel dengan dia, tapi urusan ini sudah dibuat sedemikian rupa. Ya memang ya seperti itulah profesi seorang sales itu. Kalau Anda menjalankan itu, insya Allah itu sukses. Ada ya. Company gitu. Pas saya kenalan mereka tuh rewel, banyak permintaan, minta diskon gede, ini. Itu udah bukti kalau mereka itu bukan target pasar kita, atau kita harus melakukan tetap melakukan approaching, tapi dengan apa ya, strategi yang berbeda, mungkin kita harus menyesuaikan ke mereka, atau udah target pasar total kita. Ya, pertanyaannya bagus. Kita sudah mengatakan pendekatan dua bahasa kampungnya itu rewel ini kita sudah ini. Pertanyaannya apakah itu memang bukan target kita atau bagaimana ini pertanyaan? Nah, nggak bisa dihilangkan peristiwa ini mulai dari hotel sampai hotel bintang 5 itu pasti punya tawar pelanggan seperti itu, cuma secara proporsional ya. Artinya kalau yang bintang 1 ini levelnya gitu, bintang 2, 3, tapi intinya tetap sama ya. Pertanyaannya orang kayak gini bisa ditinggal aja atau tetap dipertahankan. Nah ini juga jawabnya sama. Tetap kita harus mempertahankan walaupun cara pendekatannya itu kita harus mungkin kita yang salah. Buat salah harus benar ya biasanya kan dibuat. Ya udah kalau Anda sudah merasa benar semua dilakukan, ya udah dikurangi aja tapi jangan digubah. Karena sekali waktu baru kayak itu belum tentu dan itu sudah kejadian nyata. Seperti yang makanya antara emosi Anda sebagai individu dengan Anda sebagai profesi itu harus bisa memisahkan. Kalau dari sisi individu udah makan kayak gitu ditinggal, apalagi nggak menghormati kita. Tapi kalau di waktu yang akan datang dia bisa simpati dengan kita seperti yang saya omongkan. Kita itu lagi tidur malah di telepon. Oke, aku udah pasrahnya seolah-olah diserahkan kita. Coba aja diingatin omongan saya nanti setiap tahun lagi. Masih saya yakin sifat manusia itu dasar dari nanti buktikan nanti akan terjadi. Sepertinya karena mulai saya dulu di marketing sampai sekarang itu masih gitu dan itu hukum alam. Bagus pertanyaannya bagus. Ya itu kendala seorang sales itu ya seperti itu.
Kalau akan datang kita mungkin mengambil. Anda sudah merasa bisa saja Anda waktu ke office sudah janjian, tahu-tahu Anda sudah kita terus dia pergi. Perginya itu bukan karena Anda datang, karena nggak punya Anda dia punya, terus Anda pun akan nanti, oh aku dihindari. Nah, kalau perasaan Anda seperti itu ya repot jadi seorang sales. Orang sales itu istilahnya dalam tanda kutip nggak perlu punya perasaan yang hidup. Sing nabrak itu ya, tapi nabrak yang positif ya bukan nabrak. Karena kalau ikutin itu sakit ya, orang nabrak itu nanti sama temannya nanti dipura sok dan di bos di kantornya katanya sudah di bos karena kita bisa menemani tapi sok di bar dan lalu-lalu di lobby boleh pakainya naik wah bos nah ya itu resiko. Tapi kalau Anda tahu posisi itu enak, dinikmati aja. Oh maklum, temanku masuk sini aja dia duduk di bar, sedangkan saya enggak duduk di bar menemani tamu untuk duduk membayari tamu. Wah, membayari pilih. Ya memang orang studio kayak di hewan. Ada baik kita sekarang masuk ke organisasi. Tujuan di bab ini adalah agar Anda nanti semua mengerti job description-nya sales dan marketing. Kalau tadi dijelaskan baru ngomong apa itu sales, apa itu marketing secara definisi ya, walaupun tidak menyangkut petugas, tapi ini lebih spesifik lagi. Berikutnya adalah mengetahui tugas-tugas seorang sales. Yang tadi juga sudah disinggung. Yang ketiga, memahami struktur organisasi hotel. Dan yang terakhir, agar mengerti visi dan misi perusahaan. Baik, sepintas saja ya. Struktur organisasi di hotel itu adalah yang top, itu yang pimpinan yang tertinggi sebutannya adalah general manager ya. General manager biasanya di situ dibantu oleh seorang sekretaris yang membantu tentang administrasinya. Itu hampir semua perusahaan itu sama. Nah, yang kedua ini, berikutnya dia dibantu oleh asisten eksekutif. Nah, berikutnya di bawahnya ada resident manager. Ada hotel habis GM terus langsung resident manager. Ya, asisten eksekutif nggak ada. Atau sebaliknya. Tapi intinya resident manager itu adalah manajer di bawah dia yang harus stay yang harus tinggal di hotel itu sendiri. Jadi ibaratnya dia itu nggak boleh meninggalkan hotel. Ya, jadi dia itu seolah-olah kerjanya 24 jam. Ya, walaupun dalam prakteknya nanti ada duty manager dan sebagainya ya ada juga, tapi tetap dia harus standby di situ untuk menjaga-jaga kalau ada hal-hal tertentu yang perlu langsung ditangani. Nah, terus di bawah ini hampir sama semua, saya nggak perlu detail tadi loh. Itu apa namanya? Ada pembawahi front office manager, housekeeping manager, FD manager, ya, personalia dan seterusnya. Itu secara umum dan setiap hotel itu tidak sama. Tapi intinya di situ levelnya top pimpinan itu GM,
istilahnya pimpinan yang teratas, terus middle-nya itu tengah-tengahnya itu adalah department head, terus di bawahnya itu chief, supervisor, dan executive. Dan saya nggak perlu detail karena setiap hotel nggak sama, tapi yang jelas levelnya seperti itu. Ya. Nah, kita bicara di sini organisasi di bawah GM salah satunya kan mempunyai manajer. Nah, marketing manager. Marketing manager mempunyai sales manager mempunyai sales executive, PR ya, public relation dan seterusnya. Dan kita nggak bahas itu detail, tapi yang jelas marketing manager ini di bawah GM ya. Marketing manager mempunyai sales manager, mempunyai sales eksekutif dan seterusnya. Nah, karena kita bicara job desk ya, kalau tadi itu bicara tugas secara umum, tapi kalau sekarang ini adalah sudah melekat siapa orang yang menjabat di situ. Ya, apa itu job desk-nya? Ya, nah di situ ada sales dan marketing jadi satu. Ya, sales sama ada yang bisa sales manager sama marketing manager ini gimana? Marketing manager, ya. Tapi ada yang digabung. Walaupun anak buahnya sales sendiri, marketing sendiri. Job desk-nya apa? Bertanggung jawab untuk mendapatkan pencapaian yang tinggi dalam keseluruhan proses. Ya, Anda kalau baca kata-katanya itu diperhatikan. Sales marketing serta mengembangkan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan klien maupun di sini apa? Satu kata yang penting apa? Yo. Ya, kalau diminta hanya satu kata atau dua kata, nah, kalau banyak kata ya itulah ya. Nah, mempertahankan. Ya, ayo, ayo mana? Kalau banyak kata ya semua ini kita hanya dua kata atau satu kata. Ya, kata yang mempertahankan. Kalau satu kata itu bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Tugas utamanya adalah yang itu karena judulnya. Nah ini makanya kalau Anda baca pokok itu bukan judul sama ini, jangan lepas sendiri. Kalau lepas sendiri, maka dari kalau Anda memperhatikan secara nggak kritis itu hampir sama dari mulai awal. Kalau Anda mengkritis itu ada satu dua kata yang sangat membedakan. Nah di sini kenapa bertanggung jawab? Karena tadi si ini jawab ya. Tanggung jawab apa? Bagaimana seorang sales anak buahnya tadi sales kan itu bisa mendapatkan pencapaian yang tinggi. Nah, nanti ini diterjemahkan lagi tinggi kan bagaimana? Nah, bukan sekedar tinggi saja dalam keseluruhan proses sales marketing. Nah, proses ini sendiri itu ceritanya tadi. Jadi caranya itu semua itu tanggung jawab. Seandainya dia cara ngatur salah, nyinggung orang,
atau waktu tertentu dan sebagainya, itu tanggung jawabnya manajer, bukan tanggung jawab pelaksana. Walaupun si manajer itu tadi minta tanggung jawab lagi, kenapa kamu lakukan seperti itu, dan tapi secara organisasi itu adalah tanggung jawabnya. Nah, sudah itu terus serta mengembangkan artinya ya bagaimana bisa mencapai proses yang tinggi sehingga bisa berkembang, dan kalau sudah berkembang ya harus dipertahankan hubungan bisnis. Nah, kalau kita mengkritisi kan ceritanya banyak, tapi kalau Anda bacanya cuma bertanggung jawab untuk mendapatkan pencapaian, dan kayak nggak ada artinya. Dan Anda kalau nggak mengkritisi, habis itu lupa. Nah itu loh, ya. Jadi cara belajar kalau ada definisi dan sebagainya itu coba perhatikan kata per kata supaya Anda benar-benar mengerti, bukan apa ya, Anda benar-benar mengerti. Terus rumusnya itu, Anda di dalam proses belajar ini mengerti, udah nggak waktu UAS itu nggak kerja keras kok, dan tenang aja udah. Karena namanya udah menyatu ya, bro. Nah ini ya. Jadi nanti ada berikutnya hubungkan dengan ini ya. Jangan lepas sendiri. Kalau lepas sendiri Anda bingung loh. Sama gitu. Harus ingat ini judulnya adalah Self Marketing Manager. Ya ini ngomong itu tadi minta tanggung jawab kepada ya pura-puranya gitu ini gambarin ya. Ini mudah-mudahan Anda ini sebetulnya terjemahan dari ini. Itu pencapaian yang tinggi. Tapi pencapaian yang tinggi apakah hanya tinggi toh? Nah, ini di sini mulai lebih detail. Mendapatkan bisnis untuk perusahaan memenuhi target anggaran serta mencapai target naik. Kenapa sekarang pertanyaan saya? Kok target anggaran serta mencapai target naik? Kalau target anggaran itu kan sebetulnya rupiahnya, tapi kenapa masih serta loh ditambahi serta? Kenapa nggak sampai di sini aja? Mendapatkan bisnis untuk mencapai target anggaran titik. Kok sampai ditambah ini? Kayaknya Mas Kevin ini dari FB ataupun dari event-event yang bagus di wedding. Ya, jawabnya secara teoritis benar karena hotel itu untuk mencapai yang tinggi tadi itu bukan rupiahnya aja, tapi apa program kita itu harus laku semua dan harus seimbang. Sebetulnya kalau ini bukan teori, misalkan ini saya ngajar anak Inos Training, itu hanya sampai di sini aja cukup. Target anggaran. Kenapa cukup? Kita buka anggaran. Di anggaran di situ sudah dijelaskan. Roomnya sekian, foodnya sekian, itu sudah tercapai angka. Tapi karena ini ditambahin ini itu, kenapa? Karena ini teori takut ya. Karena belum semua itu melihat bagaimana bentuk anggaran, sehingga ditambahin. Saya maksudnya tidak saya tafsir rupiahnya tercapai berarti sudah bagus. Nah, dikhawatirkan kalau hanya sampai titik di sini, dikhawatirkan seperti itu sudah nyampe. Nggak tahunya itu penjualan dari foodtalk, kamarnya nggak ada dia. Nah, sehingga karena ini untuk pedagang sehingga di sana. Kalau kita ini host training, ya karyawan kita ngumpulin, itu hanya sampai di sini. Karena di anggaran itu sudah kelihatan room sekian, okupansi sekian, dan jadi, nah karena ini untuk apa anak-anak yang masih belum terjun di dunia kerja sehingga perlu ditambahi serta mencapai target sehingga nanti dari total 10 juta itu room sale-nya berapa, food-nya berapa, bakery-nya berapa,
address-nya berapa dan sebagainya, tidak terus kembali. Dan target ini dibuat biasanya, ya bukan biasanya, kebanyakan itu sekitar bulan mulai September. Oktober, November itu biasanya mulai dibuat. Biasanya adalah realisasi Januari sampai dengan September. Nah ini, ayo. Ini coba dibaca terus pilih satu kata. Oke. Perencanaan. Perencanaan. Iya. Jadi perencanaan. Kenapa kok perencanaan? Karena manajer harus ngerti anggaran tadi kita untuk mencapai bulan ini berapa itu harus ada rencana tanggung jawabnya. Jadi nggak bisa kerja itu harus direncanakan. Ya, sehingga membuat perencanaan kerja yang mempresentasikan kinerja 1 bulan ke depan, ya, untuk seluruh sales marketing department. Ayo, kalau ini coba dibaca. Analis. Dan cara kita Kenapa kok milih menganalisa? maksimalkan pengembangan tuh perlu analisa dahulu. Masa bisnis. Baru kalau udah menganalisa kita tahu sumber dari mana, terus cara mengembangkan di mana dan memaksimalkan potensi yang ada di mana. Ya, tak anggap sih ini mewakili. Satu lagi ini. Manajer ya. Sama. Pastikan dan bekerja sama. Ya. Jadi bulan saya sudah kontak untuk bagian sama bagian ini. Yang biasanya marketing manager kalau pas ngecek ini tuh ya jalan gitu ya, masuk ke besok, terus dia tanya besok tanggal ini ada event apa ya? Ya, ini kalau tanggal itu ada. Nah, kan dia bisa bilang nanti ada komunikasi bagian sistem. Nah, nanti marketing manager angkat tegur kok sampai besok supporter nggak ngerti kalau besok kita ada event ini. Nah, bisa berubah dan ngasihkan budget order kok, atau oh ya saya lupa. Karena ini apa? Hubungannya ini menyangkut potensi sales kita, potensi pendapatan. Sehingga namanya manajer ya cek pastian di dalam kerjasama. Kerjasamanya apa? Ya kita itu tadi lah, apa namanya, apakah agensi produk ini sudah siap untuk menu-menu yang akan diperlukan, front office apakah sudah menyiapkan kamar yang diperlukan dan sebagainya. Jika ada laporan ya memberikan laporan ke GM. Yang lainnya dan ini mas
Eh, ah, Lah, apa tadi? Melakukan dan mengumpulkan. Kata ini ya. Saya melakukan dari pengumpulan apa sih? Melakukan market survei dan mengumpulkan. Oh ya, kalau ada apa melakukan market survei benar. Jadi kalau satu kata itu market surveinya itu, kedua yang melakukan market survei dan marketing intelligence. Karena dari market survei, marketing intelligence itu tahu lawan-lawan kita, sehingga itu untuk membuat keputusan program apa yang akan kita buat selanjutnya, atau kita memperbaiki program yang sudah ada. Karena tahu dengan market survei itu, oh ternyata pelanggan seperti ini, oh ada peluang baru, tapi peluang itu belum bisa karena program kita kurang cocok dan sebagainya, ya dan seterusnya. Jadi karena manajer, jadi perlu market survei. Dengan market survei dan marketing intelligence itu, ya kita ini sudah pas. Apakah program kita itu perlu diperbaiki? Apakah harga kita terlalu mahal dan seterusnya. Pak, kan itu kalimatnya mengumpulkan marketing intelligence. Kan mengumpulkan berarti tentu mereka tuh bukan dari hotel kita atau perusahaan kita. Nah, senau-senauan marketing intelligence ini dari mana, Pak? Dari kita, Tapi kita. Jadi misalkan ini kamu bagian yang di sana. Jadi kamu operator ya, dari mana? Karena operator kok orang kok ke sana ya? Apa ya kita? Tapi seterusnya dalam sana. Jangan ngomong kalau dari hotel kita kok positifnya sana orang suka ya, kamu ke sana ya, kamu nah dari ini semua dikumpulkan jadi nah, itu pengertian itu bisa hampir termasuk mendekati ke market survei. Kalau market survei lebih luas lagi apa tentang potensi-potensi. Tapi kalau marketing intelijen ini dominan ke lawan-lawan kita itu bagaimana? Nah, makanya mengumpulkan karena Senjadi itu bukan orang satu, tapi beda dengan melakukan market survei. Walaupun market survei juga nggak satu orang, juga banyak gitu. Baik, karena kelasnya mau dipakai, ya, sehingga kita nggak bisa meneruskan. Saya kira tak akhiri sampai di sini ya. Nah, nanti kita bisa jumpa lagi minggu depan. Selamat siang, Bapak Ketua Panitia. Kita nggak tahu ini apakah tadi sudah pas 100 menit atau enggak ya, lupa kita memulai. Tapi kalau menurut schedule kelas A1 ini itu mulainya jam 10.40 sampai 12.20. Nah ini kita sudah lewat 10 menit ya, berhubung kelas mau dipakai sehingga kita tidak bisa meneruskan materi ini. Ya mudah-mudahan sih ini sudah pas 100 menit. Tapi apabila ada kurang ya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih karena memang situasi yang tidak memungkinkan pada gantian. Terima kasih Bapak Ketua terpilih yang baiklah. Alhamdulillah.